Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas sitologi darah dan hematologi konfirmasi. Materi kita tentang resistensi osmotik. Jadi di sini mengenai ketahanan osmotik. Jadi pemeriksaan osmotik ini biasanya terkait juga dengan resistensi atau fragility atau fragilitas. Jadi dua berlawanan. Nah, pemeriksaan fragilitas osmotik atau resistensi osmotik adalah pemeriksaan untuk melihat ketahanan eritrosit terhadap larutan hipotonik bertalian dengan bentuk eritrosit. Nah, di channel ATLM Indonesia, mari kita simak materinya dimulai dengan pendahuluan. Pemeriksaan resistensi osmotik atau daya tahan osmotik atau osmotic fragility test digunakan untuk memantau, untuk membantu dalam menentukan tipe-tipe dari jenis anemia. Jadi nanti membedakan beberapa jenis anemia. Ada nanti anemia yang mengalami peningkatan atau penurunan fragility. Nah, faktor utama yang mempengaruhi pemeriksaan fragilitas osmotik atau osmotic fragility adalah yang pertama apa? Bentuk dari eritrosit. Yang kedua, permukaan eritrosit. Lalu yang ketiga, volume dari eritrositnya. Yang ketiga, fungsi dari membran eritrosit. Jadi ada 4 yang mempengaruhi. Nah, masih di pendahuluan ya. Peningkatan fragilitas osmotik bisa ditemukan pada kondisi-kondisi yaitu anemia hemolitik, hereditary spherocytosis. Nah, jadi nanti anemia hemolitik itu eritrositnya banyak mengalami pecah ya, hemolisis intravaskular. Sementara sferosit juga, dan sferosit ini hemolitik ini karena kelainan dari bentuknya yang bulat ya, bulat atau agak oval, dan dia ini tidak seperti eritrosit normal yang bentuknya cakram bikonkav sehingga lebih mudah pecah nanti dia ya. Oke, masuk lanjut lagi di sini di pendahuluan penurunan fragilitas osmotik. Nah, ini penurunan ya terjadi pada kondisi-kondisi. Yang pertama penyakit hati, yang kedua splenektomi. Ya kan, ini pengangkatan limpa. Kemudian yang ketiga itu adalah anemia sickle cell. Nah, ini sickle cell ini bentuknya pipih ya, seperti pisang atau bulan sabit sehingga lebih resisten dia terhadap penurunan osmotic fragility. Anemia defisiensi besi, selnya ini kecil ya kan, kemudian dan dia pucat. Lalu talasemia dan polycythemia vera ya, tambah di sini. Di talasemia ini juga kelainan bentuk juga, dan yang terakhir keadaan di mana banyak terdapat bentuk target sel dari eritrosit. Jadi sel target ini lebih banyak. Sel target ini mirip-mirip seperti eritrosit, tapi dia seperti topi orang Meksiko. Lanjut kita di pemeriksaan fragilitas osmotik, osmotic fragility atau resistensi osmotik. Untuk kegiatan-kegiatan ini diperlukan beberapa hal dalam hal praktikum ya. Yang pertama adalah tujuannya. Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui ketahanan membran eritrosit terhadap larutan hipotonis. Sampai sejauh mana si eritrosit tadi mampu menahan ya kan penurunan NaCl dari 0,9% turun ke 0,8 sampai dengan 0,4, 0,3, 0,2. Biasanya di sekitar 0,5, 0,4, 0,3 ini sudah terjadi hemolisis, dan di sekitar 0,3 hingga 0,2 itu sudah hemolisisnya lengkap atau sempurna. Nah, metode yang digunakan ini adalah metode Sanford. Prinsipnya eritrosit dimasukkan ke dalam berbagai pengenceran larutan NaCl ya 0,5% sehingga eritrosit membengkak dan hemolisis. Jadi penipisan NaCl maka menyebabkan eritrosit akan membengkak ya, bengkak, membesar,
lalu pecah. Kalau sudah ditahan lagi, dia menampung air yang masuk ke selnya, karena sistem isotonik, isotonik, hipotonik itu akan menyebabkan menyesuaikan selnya dengan menyerap atau menyedot lebih banyak air ke dalam intrasel sehingga bengkak ya. Bila kelamaan bengkak, tidak tahan lagi, dia pecah. Nah, alat dan bahan di sini ya, alat di sini tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, kemudian bahannya darah EDTA 1 ml darah vena, 10 mikroliter EDTA, 10% larutan NaCl dan Aquades pastinya ya untuk mengencerkannya. Nah, lalu kita lihat di sini cara kerjanya. Untuk cara kerja pertama, tabung reaksi disiapkan sebanyak 12 tabung. Lalu ke dalam tabung tersebut dimasukkan 25 tetes. 24 tetes, 23, 22, 21, 20, 19 sampai ke 15 tetes ya, dan 14 tetes larutan NaCl 0,5% ya. Ini langsung NaCl yang hipotonis. Kemudian ditambahkan Aquades, ya kan, 0 tetes tidak ada. Kemudian 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, 5 tetes, 6 tetes, 7 tetes, 8 tetes, 9 tetes, dan 11 tetes, sehingga masing-masing tabung menjadi 25 tetes apabila dijumlahkan masing-masing tabung ya. Nah, konsentrasinya ya menjadi yang 0 tetes tadi, yang tabung pertama itu tetap 0,5%. Tabung kedua 0,48%, kemudian 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, dan 0,28 yang paling terendah konsentrasinya. Jadi deretannya sebanyak 12 tabung mulai dari 0,50 sampai dengan 0,28%. Nah, kemudian lanjut ke dalam masing-masing tabung tadi, tambahkan sebanyak 1 tetes darah EDTA. Ya, tambahkan ya. Dan masing-masing tabung dikocok perlahan-lahan sampai merata. Jadi kocok perlahan-lahan ya. Lalu apalagi teman-teman di sini? Tabung diinkubasi selama 2 jam dalam suhu kamar ya. Di suhu kamar sini berarti cukup suhu biasa saja dan perlu waktu 2 jam. Ya cukup lama ya, 2 jam. Kemudian hasil pemeriksaan dibaca mulai dari terjadinya hemolisis, ya, hemolisis permulaan 1. Yang kedua hemolisis total. Nah, ini resistensi minimal dan resistensi maksimal yang akan didapatkan di sini. Ya kan? Karena ada yang hemolisisnya sedikit, ada yang hemolisisnya sampai habis, tidak ada lagi supernatan eritrosit di dasar tabung. Nah, untuk lihat cara kerjanya dan tabungnya di sini teman-teman bisa melihat di cara kerja tabung nomor 1 hingga 12. Kan tadi ada sudah tetesannya, ini ringkasannya dan tetesannya. Dan di sini biasanya di tabung 3 ya, 4, 5 ini biasanya kemungkinan adalah permulaan hemolisis. Sementara tabung 7, tabung 8, tabung 9 itu adalah hemolisis sempurna biasanya pada umumnya. Makanya diberi warna merah dan warna hijau. Nah, lanjut kita pindah ke pembacaannya. Perhatikan warna dan intensitasnya serta endapan eritrosit yang ada pada dasar tabung. Nah, di sini tidak menggunakan sistem sentrifugasi, tapi menggunakan pengendapan secara manual karena 2 jam dia mengendap. Nah, untuk melihat hemolisis dulu ya. Nah, peristiwa yang terjadi pada kondisi hipotonik, eritrosit tidak mampu menahan tekanan sejumlah air yang masuk sehingga membuat eritrosit pecah. Dan hemoglobin keluar mewarnai larutan sekelilingnya menjadi berwarna merah. Jadi peristiwa hemolisis adalah eritrosit yang pecah karena larutan di sekelilingnya itu hipotonis, sementara di dalamnya adalah isotonis. Jadi harus menyesuaikan, menyeimbangkan, maka masuklah air ke dalam selnya. Masuknya air ke dalam sel tadi dia menyebabkan eritrosit mengembang.
Dan bila sudah ditahan lagi dengan konsentrasi yang berkurang pada tiap tabung, maka dia akan pecah ya. Nah, lihat pada saat mulai hemolisis inilah kita lihat di tabung berapa dia mulai pecah, dan pada tabung berapa nanti dia melakukan hemolisis sempurna. Oke, kita lihat di sini pada pembacaan yang selanjutnya, yaitu permulaan hemolisis. Ditandai dengan terdapatnya cairan berwarna merah di bagian atas pada tabung yang pertama kali. Ya, nanti lihat pertama yang mana yang mulai hemolisis. Dan pada dasar tabung masih terdapat endapan eritrosit. Sementara hemolisis sempurna atau hemolisis total ditandai dengan cairan seluruhnya berwarna merah dan tidak ada gumpalan eritrosit di dasar tabung, sehingga tidak menyisakan adanya endapan eritrosit dan larutannya murni merah semua, jernih. Oke, kita pindah masuk ke pembacaan resistensi minimal. Resistensi minimal ini maksudnya adalah permulaan hemolisis dari eritrosit dalam cairan dengan konsentrasi NaCl tertinggi. Jadi mulai hemolisis dari eritrosit cairannya yang dengan konsentrasi NaCl tertinggi. Jadi mulai ada lisis ya, mungkin warnanya merah kekuningan nanti pada larutan. Sementara resistensi maksimum adalah hemolisis total dari eritrosit dalam cairan dengan konsentrasi NaCl yang tertinggi. Hemolisis total dari eritrosit ya dalam cairan dengan konsentrasi NaCl tertinggi. Jadi ini dua hal yang berbeda. Oke, lanjut lagi untuk bagaimana dengan nilai normalnya atau nilai rujukannya. Di sini resistensi maksimal 0,32% sampai dengan 0,38%. Sementara resistensi minimal ya di sini 0,42% sampai dengan 0,46%. Jadi di sini apakah nanti menjangkau di sini? Jadi pada kondisi-kondisi yang pasien berbeda, nanti misalnya pada kasus spherositosis dia akan lebih awal hancur atau pecah. Sementara pada anemia sickle cell dia akan lebih tahan sehingga dia bergeser ya. Kedua hal yang berbeda ini, spherosit bergeser, kemudian juga sickle cell juga bergeser ya, lebih tahan. Oke, kira-kira hasil pengamatannya kita bisa melihat di sini ada konsentrasinya, kemudian lalu kita lihat di sini adanya resistensi minimalnya bagaimana, kemudian lagi resistensi maksimalnya bagaimana. Jadi tinggal diamati satu persatu, dan di sini kelebihan metode ini jauh lebih detail ketimbang metode Daiichi atau metode yang screening ya, karena di sini NaCl-nya pengencerannya bergesernya per 0,2 satuannya ya, ketimbang yang metode yang Daiichi itu tidak 0,2 ya, 0,02 maksudnya 0,02 pergeserannya. Oke, kira-kira itu saja teman-teman. Semoga memberi banyak manfaat bagi teman-teman untuk mempelajari hematologi di bidang pekelainan dan eritrosit ya, terkait dengan anemia atau terkait dengan penyakit hematologi ya. Di sini untuk menguji kemampuan eritrosit dalam media larutan hipotonik, yaitu resistensi atau fragility di tes ya bagi eritrosit. Semoga memberikan manfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.